Dalam rekaman video, kamera CCTV terlihat sejumlah remaja sedang duduk di pinggir jalan sebuah toko di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak lama kemudian, seorang pelaku dari 3 yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri para remaja yang sedang duduk. Para korban yang sedang memainkan handphone terlihat kaget saat pelaku menodongkan senjata apinya sambil merebut handphone yang sedang dipegang korban wanita. Pelaku kemudian berniat merampas handphone milik korban laki-laki, namun korban melawan. Pelaku yang kesal dengan aksi korban sempat melepaskan tembakan ke arah korban. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi pada dini hari, di mana pelaku juga sempat melepaskan tembakan dengan airsoft gun ketika dihadang warga saat akan kabur. Pas kejadian itu datang ke sini pelaku nih, jalan jepret, yang korban 1 cowok, 2 cewek. Nah, turunlah pelaku 1 bawa pistol, tembakin, ambil 1 korban, ambil korban. Mau ambil lagi yang laki, nggak bisa diambil. Ditendang, kabur, jalan gitu. Oke, itu kalau dari CCTV pelaku ada berapa orang, korban berapa orang Pak RT? 3. Korban 3, pelaku 3 orang. Meski korban belum membuat laporan, namun kini kasus ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Toko kue di Jalan Raya Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur ini disatroni kawanan pencuri bermobil. Pelaku yang berjumlah 4 orang ini awalnya membobol pagar besi dan pintu masuk toko. Para pelaku kemudian menguras habis isi toko. Selain uang tunai di laci kasir, pelaku juga mengambil beberapa alat elektronik termasuk mesin pembuat kopi. Dari rekaman kamera pengawas diketahui, kawanan pencuri ini beraksi 1 jam sebelum toko dibuka atau karyawan datang. Wajah pelaku juga terekam saat gagal merusak kamera pengawas. Udah terang. Jam 7 itu, pokoknya idenya cepat sih, dia 6.20 udah masuk. Terus kurang dari jam 7, mungkin 6.50 dia udah selesai semua. Udah selesai semua. Oh, 30 menit doang tuh ya? Iya. Oh, tuh. Mas pas masuk lihat pintu udah kebuka tuh ya? Pintu udah kebuka, barang-barang udah keambil semua. Udah keambil semua. Akibat kejadian ini, pemilik toko rugi hingga puluhan juta rupiah. Pemilik sudah melaporkan pencurian ini ke polisi dengan turut menyertakan rekaman kamera pengawas saat pelaku beraksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Malang menimpa Muin dan Maria Lucia Setiawati, warga Tenggilis Lama, Surabaya, Jawa Timur. Pasangan suami istri lanjut usia ini diduga menjadi korban penipuan salah seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi asal Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lansia ini kehilangan aset bangunan miliknya berupa ruko di Jalan Tenggilis Lama dan rumah kos di Jalan Tenggilis Permai. Kejadian berawal ketika pensiunan pegawai negeri sipil sebuah rumah sakit di Surabaya ini membuat usaha dengan mendirikan ruko di lahan seluas 126 meter persegi pada 2016 silam. Namun di 2017, seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi yang awalnya dikenal baik menawarkan untuk membantu memecah sertifikat hak milik ruko menjadi 3 dengan alasan memudahkan jika nantinya ingin dijual. Namun bukan pengajuan pecah SHM, belakangan diketahui jika surat yang ditandatangani adalah hibah lahan milik Maria kepada Dewi. Pasutri ini baru mengetahui asetnya berpindah tangan saat akan dilelang pihak bank karena terlilit kredit macet. Dia datang ke rumah ini bersama pegawai PPAT yang namanya Permadi. Ini loh Bu, pegawai PPAT yang akan bantu pecah. Oke, pecah SHM. Satu kan karena mungkin salah satu terlalu percaya ya. Jadi waktu dia ke sini terus saya nyerahkan SHM yang asli ya ke pegawai PPAT ya. Saya tuh tanda tangan, nggak tahu, saya pikir itu kan pecah. Salah saya itu nggak baca. Ternyata itu hibah.
Selain menjual aset bangunan ruko, terduga pelaku Dewi juga menjaminkan rumah kos korban ke bank. Korban sempat mencari alamat asal Dewi serta melakukan pelaporan ke Polrestabes Surabaya, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. SMA Kebangsaan Lampung Selatan mengambil tindakan tegas terhadap 4 siswa kelas 12 yang terlibat perundungan terhadap junior mereka. Keempat siswa tersebut dipulangkan ke orang tua masing-masing sebagai bentuk sanksi tegas atas tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan peraturan sekolah. Dari 4 pelaku, pihak sekolah bahkan memutuskan untuk tidak mengakui 2 di antaranya sebagai alumni SMA Kebangsaan. Keputusan ini diambil karena kedua siswa tersebut sebelumnya telah melakukan pelanggaran serius. Keempat terduga pelaku kami sanksikan 2 siswa itu dikembalikan kepada orang tua dan 2 siswa lagi dikembalikan kepada orang tua dan tidak diakui sebagai alumni SMA Kebangsaan. Karena kenapa berbeda? Karena di 2 siswa tersebut itu sebelumnya sudah melakukan pelanggaran. Jadi memang sudah melakukan pelanggaran dan juga melakukan pelanggaran. Untuk dari pihak sekolah, keputusan ini ya keputusan yang sudah final. Sementara itu, proses hukum dugaan perundungan tersebut masih berlanjut dan ditangani Satreskrim Polres Lampung Selatan. Akan melakukan upaya rangkaian penyelidikan, diantaranya mendatangi TKP untuk melakukan cek dan olah TKP. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, yang berada di lingkungan itu, yang mengetahui, termasuk dari pihak sekolah nantinya. Selanjutnya kami melakukan cek terhadap hasil visum dan juga melakukan pengecekan terhadap adanya CCTV. Sebelumnya, seorang siswa berinisial B, murid SMA Kebangsaan Lampung Selatan, mengalami kekerasan fisik oleh 4 kakak kelasnya. Kejadian berawal saat korban tidak menghiraukan teguran dari 4 seniornya terkait rambut panjangnya saat bertemu di kantin sekolah. Para pelaku menganiaya korban hingga korban kesakitan di dalam toilet. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pembuangan sampah Curug Begendung 65. Subuh tadi, warga dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung, Kota Cilegon, Banten. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membumbung tinggi di lokasi. Api membakar tumpukan sampah yang berada di area seluas 900 meter. 6 kendaraan pemadam dikerahkan, sejumlah alat berat juga dikerahkan guna mencegah meluasnya api. Ketahuannya udah ada 4 titik api katanya nih, ketahuannya. Jadi ketahuan sama security ke sini. Terus nggak tahu nih tiba-tiba apinya melebar katanya itu, melebar. Dikhawatirin warga ini kebakaran ini asapnya cukup ke warga masuk. Jadi kalau 2019 kan mengungsi ya ke Yayasan Albusania itu. Yang dikhawatirkan sekarang juga ini kayak gitu lagi. Makanya saya berharap nih agak cepat padam apinya. Hingga saat ini, petugas masih berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang sengaja ditinggalkan. Warga khawatir dengan dampak dari asap kebakaran yang mengharuskan mengungsi seperti tahun 2019 lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Dalam program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional.
Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita tahu kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri. Dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Sementara itu, salah satu ahli mengkritik produksi susu ikan, karena semestinya ikan dikonsumsi secara utuh. Selain lebih sehat, juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Jangan sampai kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian masyarakat juga memboroskan uang ataupun ini subsidi dari pemerintah. Pemerintah pun akan memboroskan uang pemerintah untuk sesuatu yang sebetulnya udah deh nggak usah macam-macam aja gitu loh ya. Bahkan kalau dikatakan bahwa susu ikan ini adalah merupakan produk dari komponen protein ikan. Kenapa nggak makan ikannya aja? Ya, bicara tentang alergi, nggak semua anak alergi. Anak nelayan rata-rata tidak alergi dengan tangkapan bapaknya gitu loh ya. Nah, kan kalau alergi kita juga bisa ada telur, kita bisa ada ayam dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik adalah tentang ekonomi sirkuler. Nah, ini yang membuat bangsa kita bukan cuma sekedar pakai kacamata kuda, anak mendapatkan mineral, protein, dan segala macam, tetapi juga ekonomi sirkuler juga dengan adanya ketahanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah, maka daerah itu akan mendapatkan sumber pemasukan secara ekonomi yang jauh lebih baik. Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi. Di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi. Sementara itu, jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews.
Panca Darmansyah, ayah yang tega menghabisi nyawa 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 3 Desember 2023 lalu, hari ini menjalani sidang vonis. Panca sebelumnya dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menyebut Panca telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan kepada 4 anak kandungnya secara sengaja dan dengan rencana. Peristiwa naas ini terungkap pada 6 Desember 2023 lalu setelah sejumlah tetangga kontrakan Panca mencium bau tidak sedap. Apalagi, warga kerap mendengar pertengkaran Panca dan istrinya yang sudah 4 bulan belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan anak yang paling kecil berusia 1 tahun. Usai beraksi, Panca sempat berupaya bunuh diri namun gagal. Kepada polisi, Panca mengaku tega menghabisi ke-4 buah hatinya karena cemburu terhadap sang istri. Adapun sang istri saat kejadian tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah usai dianiaya pelaku beberapa hari sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kaisang tiba di KPK sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni, di mana kedatangan Kaisang ke KPK dalam rangka mengklarifikasi soal dugaan penggunaan jet pribadi yang belakangan ini disorot saat berpergian ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Kaisang pun ingin meminta saran dan nasihat terkait tudingan kepada dirinya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah Mas. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nepeng pesawatnya teman saya. Dan ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Hal ini membuat KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarap atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan dosen UNJ, Ubedillah Badrun. Namun, direktorat yang mengusutnya bukan direktorat gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih
Lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri, itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Tim iNews melaporkan. Brand kecantikan ternama tanah air, Solium, menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare berkualitas pada event USS Wonderland 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Solium memperkuat kehadirannya sebagai beauty brand lokal dengan produk-produk yang berkualitas dan aman untuk kulit seperti Intense Stay Lip Stain, Lip Flush, Lip Maximizer, serta eyeliner. Para pengunjung diberikan pengalaman belanja yang menarik dengan diskon dan juga hadiah langsung dari Solium. Harapannya ke depannya pastinya bisa terus berkembang Solium, terutama bisa dengan adanya kolaborasi dengan USS Wonderland ini bisa meningkatkan brand awareness Solium juga, dan ke depannya kita berharap juga bisa jadi trendsetter. Solium terus berinovasi dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri kecantikan Indonesia dengan menghadirkan produk-produk berkualitas dan ramah lingkungan. Menarik banget ya, karena aku ngerasa brand lokal apalagi di beauty mulai men-take over brand-brand luar. Aku sering banget dengar bahwa sekarang orang Indonesia cenderung lebih milih makeup brand dari Indonesia sendiri. Dengan berbagai macam produk kecantikan terbaik dan berkualitas, brand kecantikan yang hits ini telah menjadi pilihan anak-anak muda Indonesia untuk tampil menawan. Solium menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit dan laku di pasaran seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Menggunakan masker dengan ditemani anak laki-lakinya, Irfan Hakim masuk ke lokasi perlombaan secara diam-diam dan luput dari perhatian penonton.
Irfan datang pada round kedua untuk menyaksikan anaknya Aisyah Hakim bertanding di venue cabang olahraga berkuda di Jericho Stable, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pertandingan berkuda ekustrian kategori bergu lompat rintangan 100 cm, Aisyah Hakim bermain bersama Muhammad Akbar Kurniawan dan Rifat Renanda Harsha. Kemenangan tim bergu didapat setelah Rifat Renanda Harsha menyelesaikan semua lompatan dengan catatan waktu tercepat. Alhasil, kontingen DKI Jakarta keluar sebagai juara kategori bergu lompat rintangan 100 cm dan meraih medali emas. Sementara medali perak diraih kontingen asal Jawa Barat, disusul tuan rumah Sumatera Utara di peringkat ketiga. Ada Aisyah, anak saya ada Aisyah dari Rifat sama Aan. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang cita-citakan, seperti itu. Cabang berkuda ekustrian akan mempertandingkan beberapa kategori lagi hingga tanggal 18 September 2024 mendatang. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Banjir mengenangi area parkir venue cabang olahraga menembak pada PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Mata Iye, Aceh Besar. Kondisi ini membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Hujan deras dan angin kencang juga membuat beberapa bagian arena lapangan tembak roboh. Namun hal ini tidak menghambat pertandingan yang sedang berlangsung. Banjir ini akibat hujan deras dan drainase yang tersumbat. Namun para pekerja sudah melakukan perbaikan. Pihak ofisial cabur menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut bisa segera mengambil tindakan agar tidak mengganggu mobilisasi atlet menembak. Saya sangat berharap dari pihak pelaksana untuk serius menangani ini karena kasihan atlet-atlet yang lain datang kemari, khususnya dengan beban mentalnya untuk soal keselamatan. Berapa bagian memang diterbangkan angin juga, Pak? Ada di lapangan 50 meter, tengah-tengahnya sama tenda tapi sudah diperbaiki semalam. Venue cabur menembak tersebut dibangun menggunakan dana APBN dengan fasilitas di dalamnya yang dilengkapi dengan lapangan tembak indoor 10 meter, indoor 10 meter running target, lapangan tembak 25 meter, dan lapangan tembak 50 meter. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Tim voli putra Jawa Tengah melaju ke semifinal PON ke-21. Nomor 7. Hasil ini didapat dengan mengalahkan tim Sulawesi Tengah pada laga perempat final di Gor Bola Voli Indoor Sumatera Utara Sport Center Deli Serdang. 25-15. Jawa Tengah menang lewat 3 set langsung. Jateng mengalahkan Sulteng dengan skor akhir 25-15, 25-19, dan 25-11. Di semifinal, Jawa Tengah akan menghadapi pemenang dari laga Sumatera Utara melawan Jakarta. Kontingen tuan rumah yaitu Sumatera Utara menambah pundi medali mereka di PON ke-21 di cabang olahraga wushu. Medali datang dari Haris Horatius dari nomor Nandau dan Nanggun Putra. Haris tampil solid saat bermain senjata Thoya. Alhasil, Haris mencatat nilai akhir 19.306 untuk membawanya berdiri di podium tertinggi. Ini jadi emas kedua Haris di cabang olahraga wushu PON ke-21. Tidak mau ketinggalan, Nicholas yang sebelumnya meraih emas di nomor Tai Chi Chuan memenuhi ambisinya meraih emas di nomor Tai Chi Jian usai meraih poin tertinggi yaitu 9.636. Raihan ini menjadi emas kedua di cabang olahraga wushu bagi kontingen Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pelaku curanmor ditangkap di kotak dagangan. Pria ditangkap habisi nyawa adik ipar. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang mengamankan pelaku pencurian sepeda motor saat pelaku sedang tertidur di balik kotak dagangan di pasar. Dari tangan pelaku, petugas menyita pakaian yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Inilah video detik-detik tertangkapnya pelaku Adi yang tak berkutik saat diringkus unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku ditangkap lantaran pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor milik korbannya, warga Jalan KH Ashari, Lorong Keluarga, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Aksi pelaku ini dilakukan sendirian dengan cara berpatroli berjalan kaki untuk melakukan pencurian sepeda motor. Melihat korbannya lengah dengan meninggalkan kunci kontak motor di halaman rumahnya, pelaku langsung mencuri sepeda motor milik korban tersebut. Sementara sepeda motor Matic milik korban tersebut telah dijual pelaku dengan penadah barang curian dengan harga 2 juta rupiah. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Pelaku yang merupakan residivis ini pernah mendekam di penjara dengan kasus penjamretan. Alhamdulillah kami Polsek S2 berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu Adi bin Sarifudin. Yang notabene kami juga dibantu beberapa rekan-rekan masyarakat yang memiliki jaringan informasi khususnya CCTV yang ada di lingkungan tersebut, yang pada akhirnya kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri pelaku tindak pidana yang telah melakukan pencurian sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ditinggal parkir sebentar hendak membeli minuman, sepeda motor seorang driver ojek online raib digondol maling. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Inilah video detik-detik pencurian sepeda motor Beat Street Nopol BG 2557 AEQ di halaman parkir di salah satu minimarket di Jalan Alam Syah Ratu Prawira, Bukit Lama, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terlihat di dalam rekaman video CCTV, kedua pelaku berboncengan sepeda motor datang dan salah seorang dari pelaku memakai jaket berhelm langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir. Dalam hitungan menit dibawanya kabur. Rusdiansyah, korban pemilik sepeda motor yang raib digondol pelaku maling mengatakan, saat itu dirinya hendak membeli minuman ditinggal parkir sebentar masuk minimarket. Ketika korban hendak membayar melihat cahaya motornya hidup, namun ketika hendak dikejar pelaku lari menggunakan motor korban. Itu tidak mana ceritanya Kak? Tidak perlu ini sih, tidak perlu ini maksudnya masuk sampai minum. Pas sampai pindah langsung nak bayar, pas nak bayar itu langsung ada namanya pinggir jalan kan ada cahaya lampu kan langsung noleh. Pas noleh itu kalau sempat nak bayar sih, pas noleh itu tengok motor nak ada lagi. Atas kejadian ini korban telah melaporkan kehilangan motornya kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pelaku pencurian sepeda motor beraksi di rumah indekos di Jalan Kopral Umar, Ilir Timur 1, Palembang. Aksi pelaku kepergok pemilik rumah dan ancam menggunakan senjata api.
Inilah video detik-detik pencurian sepeda motor Nopol BE 2671 AGF di rumah indekos yang terletak di Jalan Kopral Umar Said, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Pelaku melakukan aksinya saat penghuni kos sedang tidur. Terlihat di dalam rekaman CCTV, pelaku merusak gembok pagar. Kemudian masuk menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir, langsung merusak kunci stang motor. Menurut korban, pada saat hendak membawa motor, pelaku ketahuan oleh pemilik kosan. Pelaku sempat keluar, namun kembali dan pelaku mengancam pemilik kosan hendak menembak dengan senjata api. Pemilik kosan yang takut berlari masuk dan pelaku kembali mengambil motor tersebut dengan terburu-buru. Pelaku diduga 2 orang, 1 menunggu di luar. Sekitaran jam 4 itu ada yang teriak, Kak. Ada yang teriak. Nah, belum terbangun. Habis itu ibu kos ini ngetok kamar, baru terbangun, jengok, motor lah kati. Lagi motor, pagar lah terbuka galau. Atas kejadian ini, Dandi harus kehilangan sepeda motornya, dan kasus pencurian tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sektor Ilir Timur 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pria ditangkap habisi nyawa adik ipar. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang dan meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasu dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku pembunuhan terhadap adik iparnya.
Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban. Romli, 29 tahun, tak bisa berkutik saat diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya di gubuk yang berada di kawasan Banyuasin, Sumatera Selatan. Tersangka ditangkap lantaran telah melakukan pembunuhan terhadap korban Yundi Efran, 27 tahun yang merupakan adik ipar pelaku. Menurut Kapolrestabes Palembang, motif pembunuhan ini dilatar belakangi tersangka geram melihat korban yang telah menelantarkan anak dan istrinya yang merupakan adik kandung tersangka. Tak cukup di situ, tersangka ini juga sangat kesal melihat ulah korban yang kerap melakukan pencurian barang milik orang tua tersangka, yakni sepeda motor, blender, kompor gas, dan beberapa alat perabotan lainnya. Korban dihabisi oleh tersangka saat berada di kamar mandi rumah tersangka di Jalan Takwa, Kelurahan Mata Merah, Kalidoni, Palembang. Kejadian pembunuhan terjadi pada tanggal 11 Juli 2024 beberapa bulan lalu. Pertama proses pembunuhannya pada direncanakan, namun mendatanginya itu gosok. Dan ketika gosok tadi tiba-tiba, namun ketika yang bersangkutan sedang mandi dan mengetahui ada di rumah, dan pada saat itu sepi di rumahnya, dilakukan tindakan pembunuhan. Yang bersangkutan kita tangkap di daerah Banyuasin. Dalam proses pelariannya yang berpindah-pindah tempat, namun kita bisa menetapkan daripada kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan pihak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Lantaran melakukan penipuan dengan modus meminta isikan top up hingga 7 juta rupiah. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dengan tangan diborgol oleh petugas, Rian kini digiring pihak kepolisian Seberang Ulu 1 Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diamankan petugas lantaran pelaku melakukan penipuan terhadap korbannya Lili yang merupakan karyawan konter Arasel yang terletak di Jalan Opi, Kecamatan Jakabareng, Palembang. Modus pelaku yakni dengan cara meminta isikan saldo OVO sebanyak 5 kali pengiriman. Tanpa ada rasa curiga, korban pun mentransfer secara bertahap dari 1 juta hingga mencapai 7.700.000 rupiah. Korban yang saat itu meminta uang top up-nya untuk dibayar. Pelaku malah mengeluarkan sikap yang mencurigakan dengan dalih uang tersebut akan ditransfernya. Merasa akan ditipu, korban pun langsung meminta pelaku untuk langsung membayar uang tersebut dengan secara tunai. Namun pelaku tak memiliki uang dengan alasan uang akan transfer oleh temannya. Karena nggak ngeluarin uang cashnya sama sekali. Saat aku minta uang cashnya, dia bilang tunggu transferan. Nah, aku nggak mau kasih uang transfer nomor rekening bos karena kan belum ada izin dari bos. Jadi aku minta cash. Itu berbelit, dia bilangnya tunggu kawan, tunggu ini. Nah, pas aku tanya kakak sini sama siapa? Dia bilang sama teman-temannya lagi ambil uang di ATM OP. Dan motor yang dipakainya itu dia bilang awalnya motor temennya. Tapi dia kontrakannya sendiri, nggak sama teman. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Malang yang dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang lantaran dirinya harus menjadi korban keganasan pelaku jambret saat korban hendak pulang setelah mengantar anaknya. Dengan raut wajah yang kesal, Ayu, warga Jalan Semeru, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, kini memperagakan saat dirinya menjadi korban penjambretan. Korban menceritakan kalau dirinya dijambret setelah mengantar anaknya latihan. Setiba di perjalanan menuju pulang, korban yang saat itu mengendarai sepeda motor dipepet oleh seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor dari belakang dan merampas kalung miliknya. Aksi pelaku ini terbilang nekat, lantaran aksinya tersebut dilakukan pada siang hari saat suasana ramai. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Akibatnya korban kini mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Aku tuh balik dari ngantar anak latihan, dari terusan. Berjalan pakai sepeda. Nah, sampai sini ditarik ke bawah kalung tuh kan. Masuk ke lorong. Kaki banyak ditariknya tuh dia tuh sampai tangannya di sini nah. Jadi lari dari sana. Kini laporan korban telah diterima pihak unit reskrim Polrestabes Palembang, sementara untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David,
iNews melaporkan. Warga tuntut pengelolaan tandan sawit. Informasinya setelah pariwara berikut. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Ratusan warga Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim beramai-ramai mendatangi PT Serasan Sekundang Sawit Mas guna meminta pengelolaan tandan buah sawit keseluruhan dikembalikan ke BUMDes dan hentikan praktik premanisme. Merasa kecewa dengan ingkarnya perjanjian kerja antar pihak Desa Lecah dengan PT Serasan Sekundang Sawit Mas yang telah dibuat pada tahun 2015 yang lalu, warga Desa Lecah dengan membawa spanduk dan karton bertuliskan berduyun-duyun mendatangi kantor PT SSS. Mereka meminta pihak manajemen untuk menyepakati kesepakatan yang telah dibuat saat perusahaan berdiri tahun 2015 lalu. Warga yang juga didominasi oleh ibu-ibu ini mendatangi kantor PT SSS sejak pagi hari. Dengan menggunakan pengeras suara, massa bergantian melakukan orasi dan bernyanyi meminta perusahaan memenuhi tuntutan mereka. Dengan pengawalan ketat, warga yang datang dengan menggunakan truk ini terus menyampaikan aspirasinya. Setelah beberapa jam berorasi, akhirnya pihak perusahaan meminta perwakilan warga untuk melakukan negosiasi dengan pihak manajemen. Namun setelah dilakukan negosiasi, tidak ditemui kesepakatan. Akhirnya warga memilih untuk bertahan di depan kantor dengan mendirikan tenda hingga pihak perusahaan mengabulkan permintaan mereka. Utama daripada warga masyarakat Desa Lecah belum menemukan kata sepakat. Oleh karenanya masa aksi tetap pada komitmen awal untuk tidak akan pulang dan tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa mendapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat semua.
Massa yang semuanya berasal dari Desa Leca ini sepakat bertahan dan bergantian untuk tetap berada di lokasi. Mereka juga menahan truk-truk pengangkut tandan buah sawit untuk tidak masuk ke perusahaan. Ya, jadi saat ini Pak, dari perusahaan tetap menegaskan bahwasanya perusahaan tidak mau ada pihak-pihak tertentu yang memaksakan kehendak gitu ya. Jadi karena selama ini kan sudah berjalan, sudah bertahun-tahun jalan Pak. Ya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Seorang remaja putri berparas cantik di Palembang dikeroyok sekelompok pelaku yang berjumlah puluhan orang tersebut. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala akibat benda tajam. Inilah video viral saat detik-detik korban Dewi, 19 tahun, dikeroyok sejumlah perempuan dan pria di kawasan wisata Kambang Ikan, Jalan Senopati, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Dalam video yang berdurasi beberapa detik tersebut memperlihatkan korban mengalami pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka di kepala. Merasa tak terima atas peristiwa tersebut, korban yang didampingi orang tuanya itu mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban menceritakan kejadian yang dialaminya, di mana bermula pelaku mengejek korban di media sosial. Korban yang tak mengetahui penyebab pelaku menghinanya di medsos dengan kata-kata tak pantas kepada dirinya, membuat korban langsung menemui pelaku di lokasi kejadian. Setiba di TKP, korban pun langsung dikeroyok oleh pelaku dan teman-temannya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala akibat benda tajam. Nah ujung-ujungnya kayak, sini lah kau katanya ke KI katanya. Ajuy Dewi ke KI? Iya karena kebawa emosi tadi ke KI juga. Apa yang di lukanya kepala? Kepala, tangan, ini, muka, sama bagian intim. Orang berapa itu? Itu kurang lebih orang 20-an cowok-cewek. Cowok-cewek? Ada cowoknya juga? Ada cowoknya juga rame. Kini laporan korban telah diterima unit Reskrim Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.